Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung, untuk mendapatkan kekuatan dari firman Tuhan mungkin setelah yang di Amerika ya, sepanjang hari ini kita telah bergumul dengan pekerjaan, dengan hal-hal yang telah mungkin membawa kita untuk dapat kembali bermohon kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan untuk saat ini. Dan bagi saudara-saudari yang dari Indonesia tentunya dapat memulaikan hari ini dengan satu kekuatan yang juga akan diberikan oleh firman Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ibu saya, kita akan mendengarkan satu lagu pujian. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tentunya kita memuji dan muliakan nama Tuhan atas lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh saudari kekasih kita, saudari Debbie Shanturi, yang selalu setia mengirimkan lagu-lagunya untuk menjadi satu kekuatan bagi kita di acara ibadah kita. Baik, saya ingin sekali lagi mengundang ibu saya, Mami, untuk dapat pimpin dalam doa. Silakan, Mam. Oke, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa.
Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam takhta kerajaan surga, kami datang kepadamu di petang hari ini untuk kepadamu Tuhan memohonkan Tuhan memberkati kami di dalam acara ibadah kami pada malam ini. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian yang hadir maupun yang hadir di Zoom maupun di live stream, dan juga terlebih kami mendoakan Pendeta Stephen Rantung yang akan membawakan pelajaran, kiranya kuasai dengan Roh Kudus-Mu, dan demikian pula kami yang mendengarkan firman Tuhan akan mendapatkan kekuatan oleh pertolongan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mendoakan keluarga Satori yang dimana Ibu Leni baru belum lama sudah beristirahat di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarganya, berikan penghiburan, terlebih rencana mereka yang akan membawa jenazahnya ke Indonesia, kiranya semua dapat berlangsung dengan baik ya Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, dan juga Tuhan memberkati kami sekalian yang turut berduka. Tuhan, kami pada kesempatan ini juga kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan, sebagaimana yang nyanyi lagu yang sudah dibawakan oleh Ibu Sianturi tadi. Kiranya Tuhan akan memberkati kami, walaupun kami tidak dapat atau belum dapat melihat Engkau Tuhan, namun hati kami sudah dikuatkan, dan kiranya Tuhan akan memberkati kami masing-masing di dalam kehidupan kami, supaya kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati kami sekalian ya Tuhan, berkati seluruh keluarga kami, terlebih ya Tuhan, jemaat Tuhan dapat mendapatkan kekuatan iman melalui firman yang akan kami pelajari sebentar. Terima kasih Bapak sudah mendengar dan menjawab doa kami, serta mengampuni kami atas dosa dan salah kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih banyak untuk Ibu saya, Mami ya, yang sudah membawakan doa buka kita pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita, dan kita akan mempelajari bersama satu topik yang cukup menarik untuk malam hari ini ya. Untuk malam hari kita akan membahas tentang panggilan kepada Abraham ya, panggilan Abraham. Inilah pelajaran kita pada saat ini, the call of Abraham ya. Penulis sekolah sahabat katakan bahwa menuliskan Abram yang kemudian dipanggil Abraham muncul pertama kali di dalam silsilah yang tercatat pada Kejadian 11, yang muncul tepat setelah penyebutan, setelah dituliskan terseraknya bangsa-bangsa dari lembah Shinar pada saat mereka membangun menara Babel. Bacalah Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 3 tentang panggilan Allah kepada Abram saat ini ketika melihat ke belakang pada peristiwa sesudah salib, yaitu peristiwa sesudah kematian Yesus dan penyebaran Injil. Bagaimana kita memahami apa yang Allah janjikan untuk dilakukan melalui Abraham, yang sekarang itu adalah kita sebagai keturunan-keturunan Abraham, dengan kata lainnya Abraham rohani, keturunan Abraham rohani. Itu bagaimana kita dapat memahami janji tersebut. Kejadian 12 ayat 1-3 katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi bagaimana? Tuhan sudah memerintahkan hal yang sama setelah penyalipan. Jadikanlah segala bangsa muridku. Matius 28 ayat 19-20 ya. Tuhan sudah memberikan hal yang sama. Ya, bagaimana kita dapat menjadi berkat dengan membawa jiwa-jiwa, membawa umat manusia menjadi murid-murid Yesus untuk mengikuti ajaran-ajaran Yesus, untuk mengikuti segala kehendak Yesus yang dapat terjadi dalam kehidupan umat manusia. Jadi bagaimana kita dapat melakukannya ya?
Pelajaran kita kemudian katakan, berabad-abad kemudian, Rasul Paulus dalam upaya untuk menangani sekte-sekte atau ajaran-ajaran, kelompok-kelompok ajaran yang berbeda di Galatia, merujuk kembali kepada panggilan Abraham. Dan dia menunjukkan bahwa hal tersebut adalah sebuah ungkapan yang paling pertama dari apa yang merupakan maksud Allah selama ini. Yaitu apa? Injil kepada dunia. Pada saat Tuhan berkata kepada Abraham, ya, segala bangsa akan mendapat berkat oleh sebab engkau, itu berbicara tentang Injil kepada dunia. Ini yang tertulis dalam Galatia 3 ayat 7-9 ya. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kalau saudara dan saya, kita semua walaupun kita bukan orang Israel, dan nanti kita akan lihat Abraham sendiri mungkin bukan orang Yahudi yang asli ya, dengan kata lain ya. Nanti kita akan lihat dalam bagian tambah. Jadi dengan kata lain kita adalah anak-anak apa? Anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada apa? Kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Itulah yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia 3, 7-9. Panggilan Abraham dinyatakan pertama kali dalam Kejadian 12. Nah, kebanyakan dari isi kitab Kejadian adalah cerita tentang darah daging daripada Abraham. Daripada Abraham kemudian ya, daripada Ishak, Yakub dan Yusuf dan seterusnya ya. Dari satu keturunan yang tidak normal kepada keturunan lainnya ya. Kenapa? Masalah-masalah ya satu sama lain ya, antara Yakub dan Ishak dan lain sebagainya ya. Satu keturunan yang tidak normal pada keturunan lainnya, yang kemudian menciptakan satu keluarga yang berantakan. Namun seperti kita lihat keluarga daripada Yakub ya. Namun pun demikian, walaupun demikian, melalui mereka perjanjian itu pada akhirnya digenapi, yang mencapai titik puncak yaitu pada panggilan Musa. Bacalah Kisah 7 ayat 20-36, kisah yang panjang tapi nanti saya coba akan ringkaskan ya. Penggambaran dari Stefanus yang kemudian mati syahid. Bagaimana apa yang dikatakan Stefanus sebelum dia mati tentang Musa dan kitab Keluaran. Bagaimana hal ini cocok dengan janji Allah yang mula-mula kepada Abraham. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 20-36, Stefanus mulai berbicara tentang pada saat dia lahir, dia diasuh di rumah ayahnya, lalu kemudian apa? Dia harus dikeluarkan dari dalam rumah karena Firaun memerintahkan anak-anak bayi laki-laki harus dibunuh. Jadi dia disembunyikan ya, seperti kita sudah pelajari dari satu peti, dari satu peti ya, yang kemudian bukan istri tapi putri Firaun memungutnya dan menjadi anak asuh daripada putri Firaun. Dia dididik dalam hikmat orang Yahudi, pada saat dia berumur 40 tahun, keinginannya untuk mengunjungi apa? Saudara-saudaranya orang Yahudi. Lalu dia lihat ada orang Yahudi yang dianiaya oleh seorang Mesir. Lalu dia apa? Dia tolong. Dia coba bela saudaranya orang Yahudi dan dia membunuh orang Mesir. Lalu itulah ya. Dengan kata lain, dia dari sejak semula kita lihat adalah menjadi pembela umat-umat Tuhan. Tetapi dikatakan di ayat 25 ini, orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel tidak mengerti. Esokan harinya dia muncul pula, dan sekali ini yang berkelahi bukan antara orang Mesir dan orang Yahudi, tapi dua orang Israel. Musa berusaha mendamaikan, tapi apa? Wah, mereka langsung apa ya? Marah kepada Musa, kamu mau bunuh kami seperti kamu bunuh orang Mesir kemarin. Wah, mengetahui bahwa rahasianya itu sudah dibongkar, dia langsung apa ya? Dia langsung lari. Ya, 40 tahun lamanya dia apa ya? Dia berada di pergunungan di Sinai, di Midian, di tanah Midian, sampai dia memperanakan 2 anak laki-laki, dan 40 tahun di sana sampai kemudian malaikat Tuhan muncul di padang gurun dalam nyala api yang keluar dari semak berduri ya. Dan suara Tuhan datang kepada Musa. Apa yang dikatakan? Akulah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan tidak berani melihatnya. Jadi kemudian kita tahu apa yang terjadi. Dia dipanggil. Dia telah dipanggil dan untuk menjadi pembela ya. Menjadi pembela. Tapi sekali lagi, ya walaupun demikian dia kemudian juga ditolak apa ya? Ditolak apa oleh orang-orang yang seharusnya dipimpin keluar ya. Seharusnya dipimpin. Tapi itulah ya, bagaimana 40 tahun lamanya kemudian dia membawa mereka dari luar dan keluar dari Mesir, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Nah, pelajaran kita katakan dalam sebuah dunia yang dipenuhi dengan kebodohan, kesalahan dan kurangnya pengetahuan umum tentang kebenaran, ya banyak hal telah berubah.
yang tidak berubah selama lebih dari 3.000 tahun, bukan penulis kita katakan ya. Tuhan telah memanggil keluar satu umatnya dari Mesir, yaitu keturunan Abraham. Dalam diri umatnya, dia mencoba bukan hanya memelihara pengetahuan akan kebenaran, yaitu pengetahuan akan dia, Yahweh, dan rencana keselamatan, tetapi juga untuk menyebarluaskan pengetahuan tersebut ke seluruh dunia. Allah telah memanggil Abraham keluar dari tanah Ur Kasdim dan kemudian dari Haran ya, dari Ur Kasdim dia pindah ke Haran dan Tuhan panggil keluar ya. Supaya apa? Supaya pengetahuan tentang Allah itu dapat tersebar ke seluruh dunia. Itulah seluruh rencana Tuhan. Bangsa Israel juga, bangsa Israel telah dipilih. Ya, dipilih bukan karena mereka besar atau apa, tetapi karena mereka lah yang telah dinilai Tuhan di dalam kasih-Nya menjadi alat Tuhan untuk menuntun umat manusia kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, saat ini bagaimana kita sebagai anggota gereja Masih Advent hari ke-7 melihat diri kita dalam hubungan kita dengan dunia ini? Yaitu, apakah persamaan yang ada di antara kita dan Israel kuno? Lebih penting lagi, tanggung jawab apa yang diletakkan pada masing-masing kita secara pribadi dari persamaan ini? Di masing-masing kita telah dipanggil. Masing-masing kita telah dipanggil. Ini kata kuncinya. Abraham dipanggil keluar. Saudara dan saya juga dipanggil. Ya, pada saat kita dipanggil, untuk apa pertama-tama? Tentunya untuk membawakan apa ya? Pekabaran. Tapi sebelum pekabaran itu, sebelum nama Abraham itu terkenal, apa yang harus dijumpai terlebih dahulu oleh Abraham? Ya, apa yang harus didapat terlebih dahulu oleh Abraham? Itulah pelajaran tambahan kita pada saat ini. Ya. Di dalam Alkitab dikatakan dalam Yesaya 41 ayat 8 bahwa Abraham adalah seorang yang dikasihi oleh Allah, ya, seorang yang dikasihi Allah. Di dalam kitab Alkitab, Perjanjian Lama dan Baru, ada nama Abraham ini. Nama Abraham ini disebutkan di 230 ayat, ya, di 230 ayat. Jadi banyak juga ayat-ayat yang berbicara tentang apa ya? Dari Abraham, dan dikatakan dari mana dia? Dia seperti saya katakan tadi, banyak katakan dia orang apa ya? Orang Israel. Nah, kalau Anda lihat dia aslinya itu bukan dari Israel. Ya, dia bukan dari Israel, dia dari tanah Ur Kasdim ya, orang-orang Kasdim. Di mana itu Ur Kasdim itu? Ur Kasdim itu kurang lebih 200 miles di sebelah apa ya? Di sebelah southeast ya. Di sebelah southeast saya bagian selatan ke arah timur dari Baghdad, dari Irak. Itulah tempat daripada Abraham. Jadi dari kata lain dia keturunan orang Irak lah dengan demikian Abraham ini ya. Itulah sebabnya pada saat Tuhan Rasul Paulus berbicara tentang Abraham dalam Galatia 3 ayat 7 sampai 9 dikatakan apa? Jangan hanya pikir Abraham itu hanya untuk orang Yahudi, seperti orang-orang di Galatia yang katakan demikian ya. Jadi dikatakan apa? Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itu adalah yang tadi kita sudah baca ya, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada apa? Abraham. Sudah dikatakan bukan Yahudi, karena ya pada dari sononya Abraham juga itu bukan apa ya, dengan kata lain ya, walaupun dia kemudian dari keturunannya kita kenal menjadi orang-orang Yahudi, tapi dari segi teritorinya dia bukan dari apa, bukan dari tanah perjanjian tersebut ya. Jadi bukan Yahudi terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman tersebut. Nah, kenapa Abraham itu orang yang dikasihi Tuhan itu disebut sebagai orangnya apa? Beriman. Nanti kita akan lihat. Kita sering menyebut dia sebagai bapa orang yang beriman. Apa artinya iman? Apa artinya iman? Artinya percaya. Percaya kepada apa? Nah, kita lihat ada dua hal yang kita bisa melihat di sini. Panggilan Tuhan kepada Abraham yang dapat menjadi contoh panggilan Allah yang harus kita terima supaya menjadi orang yang beriman. Ada dua panggilan. Panggilan yang pertama kita sudah lihat ya. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 ya. Sampai bagian akhir ya. Saya bukan 4 bagian A tapi 4 seluruhnya ya. Kejadian 12 ayat 1 dan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Wah, masih lebih luas dari negerimu. Dari sanak saudaramu, lebih kecil daripada negeri sanak saudaramu. Dan dari rumah bapamu, dari your father household. Artinya dia harus keluar dari ayahnya, ibunya, dari kakak. Ya, jadi immediate family. Jadi apa yang dia harus tinggalkan itu apa? Lebih berat.
Lebih berat. Kalau yang dari mulai tingkatannya dari negara, oke lah kalau kita tinggalkan Indonesia. Tapi kalau kita tinggalkan dari sanak saudara, ya distant relatif kita, wah itu mungkin it's okay. Tapi yang paling berat itu adalah tinggal dari apa? Your father household, dari ayah ibumu atau dengan kata lain kakak adikmu dengan kata lain ya. Untuk pergi ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram. Pergilah dia seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur, berapa umurnya? 25 tahun? Oh bukan, dia bukan berumur 25 tahun. Dia berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Sudah tua, bukan hanya saat ini sudah tua. Di zaman Abraham sekalipun dia dianggap sudah tua. Orang yang berumur 75 tahun itu bukan lagi waktu untuk pergi, itu waktu untuk menetap, waktu untuk tinggal. Ya, saat ini mungkin saya secara pribadi kalau saya mau simpulkan ya, saya secara pribadi masih mengalami kehidupan nomad ya, dari Unclub ya, saya nggak pernah punya rumah ya istilahnya ya, nggak pernah punya rumah sendiri. Dari Unclub lalu ke Ethiopia, lalu sampai sekarang ke Amerika masih berpindah-pindah selama 8 tahun setengah di Amerika ini sudah 2 kali pindah apartemen ya, masih belum nomad. Tapi bagi saya secara pribadi saya nggak akan tinggal terus. Artinya kalau Yesus belum datang ya, kalau Yesus belum datang, kalau begitu saya pensiun, saya rencana pensiun dini lah 62 tahun supaya saya bisa menginjil kiri dan kanan ya, kurang lebih begitu ya. Tapi poin saya adalah kalau saya sudah pensiun, saya nggak mau lagi jadi nomad. Kenapa? Karena mungkin badan saya sudah lemah untuk pindah-pindah apartemen dan lain sebagainya. Saya ingin punya rumah. Jadi saat ini sekalipun saya masih berusia 54 tahun, saya sudah pikirkan, oh kira-kira di tempat mana ini saya akan pensiun. Saya sudah lihat itu daerah-daerah ya, kalau misalnya saya mau pensiun di Amerika supaya dapat dekat dengan anak-anak dan cucu-cucu, maka saya akan tinggal di Amerika atau di Filipina atau di Indonesia, ya terserah ya nantinya. Tapi yang saya lihat dulu di Amerika ya, saya sudah lihat nih tempat-tempat mana yang paling aman untuk tinggal di Amerika supaya saya bisa menetap, supaya saya bisa tinggal. Ya, saya bisa berkebun misalnya lain sebagainya, tidak kena dengan hurricane di East Coast, tidak kena dengan kebakaran atau gempa bumi di West Coast, tidak kena dengan tornado di South daripada Amerika, maka saya sudah lihat-lihat. Yang terbaik menurut saintis adalah di Duluth, Minnesota. Ya, itu yang paling airnya banyak dari air di Lake Michigan atau apa di situ. Atau ya minimal bagi saya yang suka dekat kampus ya, saya suka tinggal misalnya di dekat kampus Andrews University di Michigan ya. Jadi saya sudah pikirkan semua. Karena bagi saya kalau semakin kita tua, disitulah tempat kita untuk apa? Tinggal, cari tempat yang paling aman. Ya bukan santai-santai, tapi menetaplah kita. Bukan lagi untuk tinggal-tinggal pindah dari kiri kanan, tinggal-tinggal di apartemen, menumpang rumah orang kiri kanan. Enggak. 75 tahun, waduh, saya 65 tahun lah target saya. Saya sudah harus menetap, bukannya untuk pergi. Ya, itu rencana saya sebagai manusia. Saya pikir itulah rencana Abraham, ya untuk menetap. Tapi disinilah dia dipanggil untuk apa? Go out, leave your country, leave your families, leave your father's household. Berat sekali, nggak gampang. Ya, saya saja sekarang kalau mau pikir lagi untuk mau pindah ke tempat lain, aduh, gimana capeknya mau angkat barang dan lain sebagainya dulu. 8 tahun lalu waktu saya pindah ke apartemen terakhir masih kuat saya, tapi sekarang wah nggak sanggup lagi. Kan bukan itu saja. Kalau orang yang berusia 75 tahun itu bukan lagi untuk mencari pengalaman. Ya bukan lagi untuk cari pengalaman, itu waktu untuk mengingat pengalaman. Ingat-ingat pengalaman, waktu dulu saya begini, waktu dulu begini. Bukan lagi untuk, wah cari pengalaman supaya ada yang untuk diceritakan. Oh, bukan lagi waktu untuk bercerita. Oh, cari pengalaman untuk diceritakan, tapi waktu untuk bercerita, pengalaman. Itulah 75 tahun ya. 75 tahun bukan lagi untuk mencari nama. Kita sudah dapat nama kalau istilahnya 75 tahun ya. Sudah memiliki nama yang dalam tanda kutip mapan ya dalam pandangan manusia. Tapi Abraham 75 tahun masih diminta Tuhan katakan kepadanya apa? Aku akan memberikan nama. Tidak seperti orang-orang dalam Kejadian 11 ayat 4, orang-orang di Menara Babel, ya, dikatakan mereka berkata kepada diri mereka sendiri, kepada saya, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Tapi ini bukan Abraham. Abraham tidak cari-cari nama. Tuhan yang berjanji untuk memberikan nama kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 ya. Berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi baru mau dijanjikan untuk dapat apa? Dapat nama, tapi
75 tahun mau cari nama. Wah mungkin nggak ini lagi ya. Seakan-akan tidak klop lagi. Ya. Tapi ya satu pelajaran yang menarik di sini ya. Orang-orang di Menara Babel ingin cari-cari nama, saudara-saudara. Tapi siapa yang ingat nama-nama mereka kecuali si Nimrod sedikit lah. Tapi dalam Nimrod itu pun dalam satu konteks yang nggak benar. Tetapi kalau kita gantinya mau cari-cari nama sendiri, kita serahkan kepada Tuhan, terserah Tuhan. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Tuhan yang memberikan nama, kalau Tuhan yang memberikan nama kepada kita, coba kita lihat Abraham. Ya dia sampai saat ini siapa yang tidak kenal dengan Abraham? Ya, umat-umat Muslim Islam sendiri tahu siapa itu Abraham. Umat-umat Yahudi dan agama-agama besar di dunia seperti Kristen, Islam dan Yahudi itu mengenal nama Abraham. Itulah sebabnya jangan cari-cari nama, saudara-saudara. Jangan berpikir untuk cari-cari nama. Biarlah Tuhan yang memberi nama kepada kita. Kalau saudara cari nama, kita coba cari-cari nama sendiri, buat pencitraan diri dan lain sebagainya, maka kita akan dikacau balaukan oleh Allah. Allah akan mengacau balaukan kita, gantinya memberkati kita. Ya, inilah poin ya. Jadi inilah panggilan pertama Abraham. Dia diperintahkan untuk keluar di masa tuanya, dan dia menurut. Dia tidak katakan, aduh Tuhan, gak kuat lagi saya mau angkat-angkat, bongkar-bongkar tenda. Tuhan ya, berat mau bongkar-bongkar tenda, pindah dari satu tempat ke tempat lain, jalan dengan dengan onta atau dengan binatang-binatang piaraan dan lain sebagainya. Itu berat sekali, saudara ya. Tapi dia pergi. Nah, ini panggilan pertama itu mungkin berat secara apa ya? Mungkin secara fisik lah boleh dikatakan. Tapi ada panggilan untuk pergi kedua yang paling berat. Yang paling berat yang harus dilakukan oleh Abraham. Panggilan pergi kemana ini ya? Kejadian 22 ayat 2. Firman Tuhan kepada Abraham. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Yaitu Ishak. Jadi Tuhan sudah katakan anak yang tunggal. Anak yang engkau kasihi yang bernama Ishak. Tuhan secara spesifik. Kenapa kalau Tuhan bilang ambillah anakmu itu lalu pergi, nah, dia akan pilih mungkin Ismail atau anak lainnya. Tapi ini Tuhan secara spesifik. Anakmu yang tunggal itu yang kau kasih yaitu Ishak, anak perjanjian tersebut. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ini satu-satunya legitimate son. Satu-satunya anaknya yang paling sah. Ya, atau yang satunya yang sah, bukan yang paling sah. Tapi yang sah ini si Ishak. Disuruh untuk apa? Pergi persembahkan dia sebagai apa ya? Sebagai korban bakaran. Ini paling berat, saudara. Paling berat. Kalau di panggilan pertama dia hanya berpisah dengan hal-hal yang berharga. Negeri, sanak saudara, rumah bapaknya. Itu berbicara tentang masa lalunya. Masa depan. Tetapi pada saat dia di panggilan kedua untuk berpisah dengan satu-satunya anak, dia ini lebih berat, bukan hanya masalah fisik untuk pindah-pindah, dia sudah semakin tua juga saat itu ya. Tetapi secara mental harus berpisah dengan anak tunggal. Anak di zaman Abraham, anak di zaman Alkitab, ya bukan lagi mungkin seperti zaman kita saat ini ya. Di zaman Alkitab, anak itulah kita punya bank account dengan kata lain ya. Itu masa depan kita. Mereka lah yang akan menjaga kita. Itu di zaman dahulu ya sekarang ya perumahan itu sudah kacau ya, nggak lagi anak-anak itu memikirkan orang tuanya atau apa ya. Tetapi masa depan di zaman Abraham itu bukan terletak kepada siapa-siapa, tetapi kepada anak-anak mereka. Dan inilah panggilan kedua ini berat sekali, kenapa? Karena untuk berpisah dengan satu-satunya hal yang paling berharga, satu-satunya anak perjanjian. Itu sedang diminta untuk berpisah dengan masa depannya. Jadi masa depan Abraham itu suram, madesu ya, masa depan suram ya. Bukan hanya itu saja. Dia sudah tidak punya cerita ya untuk diceritakan dari masa lalunya, karena masa lalunya udah amburadul, dia udah keluar dari Ur dan Kasdim, dan dia mau cerita apa tentang masa depannya kalau anaknya jadi betul-betul dikorbankan ya. Tetapi inilah Tuhan mau pada saat saudara dan saya dipanggil, kita tidak setengah-setengah. Kita tidak dipanggil untuk setia setengah-setengah. Kita dipanggilkan untuk apa? Pergi. Pada saat Tuhan bilang pergi. Ya. Jangan pergi lalu katakan, aduh Tuhan, waktu saya dibaptis tangan saya ini nggak sempat kerendam di air, makanya masih bisa pukul-pukul orang. Atau waktu saya dibaptis tiba-tiba dompet saya itu mengambang, nggak sempat tercelup, makanya saya untuk persembahan dan perpuluhan nggak dibaptis juga Tuhan. Ada yang bicara-bicara seperti begitu kan? Tapi poinnya adalah mari kalau kita dipanggil maka poinnya adakah kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan?
Seluruhnya kepada Tuhan. Baik masa lalu maupun masa depan. Kenapa? Karena pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita lepaskan semuanya. Apa yang kita dapat? Ya, panggilan pertama, Abraham hanya tiba di tanah perjanjian. Dia tiba di tanah perjanjian. Ya, tapi apa yang dia dapat di tanah perjanjian? Ya betul, dia itu dikatakan Abraham itu kaya ya. Dia mungkin banyak hewan piaraan, banyak emas. Tapi apakah ada tanah yang dia beli di tanah perjanjian? Tidak ada, saudara. Yang dimiliki oleh Abraham itu hanya kuburan, kuburan untuk istrinya dan dia. Hanya itu saja, tanah sepenggal. Ya, tanah sepenggal saja yang dia miliki. Padahal dia dijanjikan Tuhan, kamu akan apa? Masuk ke tanah yang akan kuberikan kepadamu. Tapi mana tanah tersebut? Ya kemudian keturunan-keturunan yang kemudian mungkin dia akan kembali ya sampai saat ini. Tapi Abraham tidak dapat tersebut. Dia hanya dikatakan tiba di tanah apa? Perjanjian. Tetapi pada saat dia tinggalkan masa lalunya dan pada saat dia merelakan untuk menerima panggilan Allah yang kedua, pada saat itulah kita lihat dia bukan tiba di tanah perjanjian, tetapi dia tiba di Allah pemberi janji. Dia bukannya menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi dia menerima Tuhan pemberi berkat. Itu yang dia terima. Setelah dia membuktikan untuk tetap pergi, baik di panggilan pertama maupun di panggilan kedua, pada saat dia pergi, dia lepaskan, dia rela untuk lepaskan semuanya. Termasuk anak tunggalnya. Maka dia saat itu, walaupun tidak punya banyak keturunan seperti pasir di laut, walaupun tidak memiliki tidak memiliki tanah yang besar, tetapi dia memiliki Allah pemberi semua janji tersebut. Ya, kenapa? Bagaimana kita tahu bahwa dia memiliki Allah? Ya, firman Tuhan sendiri yang katakan. Firman Tuhan yang katakan. Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram. Akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jadi kalau seakan-akan katakan, wah Tuhan ini perisai Abraham, lalu perisai yang akan datang itu apa? Upahmu akan sangat besar. Seakan-akan begitu, tapi sesungguhnya kalimat ini berkata bahwa upah yang besar itu adalah Allah. Upah Abraham yang terbesar itu adalah apa? Allah. Do not be afraid, Abraham. I am your shield. Aku adalah perisaimu. Aku adalah upahmu yang besar. Aku. Jadi upah terbesar Abraham itu adalah Allah. Allah lah upah terbesar. Itulah sebabnya dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu Allah. Dan kebenarannya, maka segala sesuatu itu akan ditambahkan. Yang terpenting yang dapat kita miliki dalam dunia ini adalah Allah. Adalah Allah. Janji-janji Allah untuk pekerjaan, untuk ini dan itu bagus kalau kita miliki. Tapi kalaupun kita tidak miliki, seperti kalau dalam kitab Ibrani, umat-umat yang benar, pahlawan-pahlawan iman yang dicatat dalam kitab Ibrani, mereka masih hanya bisa melambai-lambai melihat janji-janji Allah. Mereka tidak dapat. Kenapa? Karena janji yang utama adalah satu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Kitab Ibrani berbicara Abraham itu hanya tinggal dari tenda, pindah dari satu tempat, pindah ke tempat lain. Tetapi dia memandang, matanya itu tertuju kepada tempat yang Allah janjikan. Ya, itulah harus menjadi usaha kita. Itulah menjadi harus pikiran kita. Itulah yang menyebabkan kita dapat apa ya? Dapat pergi, keluar dengan iman, dapat menjadi disebut sebagai orang-orang yang beriman. Yang rela meninggalkan apa ya? Meninggalkan rumah mereka, pekerjaan mereka sekalipun. Apa yang dunia tawarkan mereka rela untuk tinggalkan. Agar supaya mereka memiliki Allah. Karena upah kita yang terbesar, upah kita yang besar adalah Allah. Dan kalau itu yang menjadi tujuan kita berani tinggalkan semuanya untuk Allah. Maka dapat kita lihat 3 kali dalam Alkitab. 3 kali di dalam Alkitab Abraham itu dikatakan sebagai apa? Sahabat Allah. Sahabat Allah yang dikasihi. Seperti Yesaya 41:8, 2 Tawarik 20:7. Dan seperti Yakobus 2:23 katakan, dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan kepadanya itu sebagai kebenaran. Karena kebenaran itulah Abraham disebut sahabat Allah. Sahabat Allah. Bukan kenalan Allah, bukan hanya kenalan. Sahabat Allah. Yang apa?
masing-masing mereka senang untuk berada dalam satu keberadaan bersama, suka untuk saling berbicara satu dengan yang lain, suka untuk mengungkapkan perasaan-perasaan kehancuran-kehancuran yang dia miliki, penyesalan-penyesalan. Dia berbicara kepada Allah seperti kepada seorang sahabat. Ya, coba kita praktekkan. Kita semua, saya secara pribadi, kita tidak selalu mengalami hal-hal yang indah dalam dunia ini, tapi marilah kita terus berbicara kepada sahabat kita itu. Tuhan, ini pergumulan saya, ini Tuhan, tolong saya. Kalau itu yang kita lakukan, dan kita pergi percaya, kita bergantung kepada Dia, maka kita akan menjadi sahabat Allah yang dikasihi. Maka Allah akan menjadi hadiah upah kita yang terbesar. Kiranya ini dapat menjadi kekuatan bagi saya pribadi, bagi saudara-saudari sekalian juga yang saya bawakan ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan ya. Mungkin ada hal-hal yang dapat ditambahkan dari ayah saya, Om Rain, dan saudara lainnya, saudari Esther mungkin, atau Ibu Debbie. Silakan. Ada kira-kira yang mau ditambahkan ya? Silakan, Bi. Kita ingin bayangkan bahwa untuk mengorbankan anaknya Ishak sudah belasan tahun, berarti ayahnya sudah 100 tahun lebih usianya. Ya. Dan pada saat akan disembelih untuk jadi korban, apakah tidak bisa Ishak ini berontak lawan ayahnya? Tetapi kenapa dia tidak berontak? Maka anak ini juga mempunyai iman sama seperti iman ayahnya. Sehingga mereka ketahui dengan pasti apabila itu pun jadi korban, maka akan ada kebangkitan. Apabila itu jadi korban, akan ada pengganti yang Tuhan sediakan. Amin. Jadi kita tidak perlu khawatir apa yang kita hadapi. Atas perintah Tuhan, kita laksanakan. Karena Tuhan mengetahui upah adalah Tuhan itu sendiri bagi kita. Oke, thank you, pelajarannya sangat Bagus sekali. Puji Tuhan. Om Rain, ada yang mau ditambahkan, Om Rain? Ya, terima kasih banyak, Pep. Pelajarannya sangat luar biasa. Satu pelajaran penting buat kita. Cuma mau tanya saja, kira-kira Abraham ini punya keluarga percaya Tuhan atau penyembah berhala? Itu dia punya papa, keturunannya. Bagaimana dia bisa kenal suara Allah? Ya, kalau pena inspirasi katakan keluarga orang tuanya itu penyembah berhala, Om ya, kalau tidak salah ya. Kalau saya waktu baca lalu penyembah berhala. Jadi, tetapi Abraham ini mungkin telah berbeda mungkin dengan penyembah berhala lainnya karena dia tidak mengikuti. Jadi dengan kata lain saya percaya ada di zaman dahulu, Om, di zaman dahulu tidak ada kitab suci seperti yang kita miliki saat ini. Kenapa? Karena mereka memiliki segala suatu kebenaran itu diturunkan dari dari satu keturunan kepada keturunan lain melalui oral ya, secara orally. Jadi mereka memiliki kesanggupan untuk mengingat segala sesuatu. Jadi dari Abraham ya kepada Dari Abraham kepada anak-anaknya sampai kepada Nuh sekalipun dan sampai juga keturunan Nuh termasuk yang mungkin juga tiba kepada Abraham walaupun mungkin sebagian besar sudah tidak percaya seperti yang kita sudah baca ya, mereka sudah menyembah pada saat mereka membangun menara Babel, mereka mendirikan tempat untuk menyembah ilah-ilah dewa-dewa mereka, tetapi tetap saja oral story tersebut masih menjadi menjadi hal yang masih tetap dipegang, diingat dan dipegang oleh Abraham. Itulah sebabnya itulah yang membedakan Abraham dengan anggota-anggota keluarga lainnya. Ya. Terima kasih Om Rain. Baik, ada lagi yang lainnya, saudara? Ya, silakan Ibu Debbie. Di-unmute dulu. Selamat pagi semuanya. Pelajaran yang paling bagus. Ada saya pertanyaan, Pendeta. Ya. Di zaman Ibrahim dengan zaman kita beda sekali. Yang saya mau tanya, Abraham waktu itu imannya sebesar apa gitu?
Kita tidak tahu kondisi pada saat itu. Sementara kita kadang-kadang iman kita tergantung posisi di mana kalau untuk saat sekarang. Jadi kita tidak bisa ini ya, untuk zaman sekarang kalau seperti Abraham, jangankan anaknya, sahabat dekat aja atau kekasih yang kita cintai, kalau seperti itu pasti, kalau untuk iman yang sekarang pasti kita tidak kuat. Nah, pertanyaan saya, apakah iman yang dulu sama sekarang itu beda atau bagaimana gitu? Jadi kita tidak tahu ya. Memang kita sementara iman itu sebesar biji sawit aja tuh Tuhan menghargai. Ya. Nah, di saat Abraham pada saat itu kita tidak tahu kondisi imannya itu. Apa memang seperti gimana gitu ya, kita tidak mengerti. Mungkin pertanyaan saya aneh, tapi saya juga bingung, saya juga ingin tahu ya di saat Abraham itu posisinya itu lagi bagaimana gitu. Sampai dia bisa betul-betul dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau ya itu bedanya tuh seperti sekarang itu yang kira-kira bisa nggak pendeta tanggapi pertanyaan saya? Terima kasih dari Terima Debbie kasih. ya. Terima kasih. Jadi Abraham itu waktu itu dia tinggal di pusat apa ya, civilization, pusat peradaban dunia. Ur Kasdim saat itu adalah pusat apa ya? Pusat dunia itu. Mereka lebih waktu itu ya, pusat dunia. Dengan kata lain, kalau kita lihat Abraham itu dari tempat yang makmur, tempat yang kaya, boleh dikatakan ya, seperti mungkin dari Amerika lalu diperintahkan untuk keluar dari Amerika untuk meninggalkan segala apa ya, inspirasi katakan segala kemewahan yang dia dapat miliki di tempat dari mana dia berada. Dan untuk pergi ke tempat yang tidak diketahui antah berantah ya, di negara antah berantah dengan kata lain, yang dia tidak tahu kemana, walaupun mungkin jalurnya itu dia bisa tahu, tetapi dia tidak tahu mau berhenti di mana atau kemana. Jadi untuk percaya kepada Tuhan di usia 75 tahun seperti yang saya nyatakan tadi, itu berat sekali kalau kita tidak memiliki iman yang besar. Ya, jadi boleh dikatakan dia memiliki apa ya? Iman yang besar. Dia bagaikan apa ya? Orang yang sudah sangat established. Banyak orang-orang yang sudah mungkin milioner ya, dikatakan lalu Tuhan suruh apa? Jual semua. Jual semuanya dan pergi, istilahnya untuk saat ini, dalam konteks saat ini, untuk pergi dan apa? Untuk melayani Tuhan, pergi mungkin ke Afrika dan lain sebagainya. Untuk bukan hanya untuk melayani dalam arti mengajar seperti saya, tapi bagi-bagikan apa yang kita sudah miliki. Siapa yang kira-kira berani bikin seperti itu? Nah, itulah sebabnya dia disebut sebagai bapak orang percaya itu bukan karena apa ya, bukan karena iman yang kecil. Bapak orang percaya artinya dia menjadi contoh untuk orang-orang yang percaya untuk dapat menjadi seperti dia. Ya, dialah contoh utama dengan kata lain, bapak orang percaya. Oleh sebab penyerahan dia tidak sempurna. Saya sudah sering bilang ya. Setelah dia dipanggil sekalipun, dia tiba di tanah perjanjian untuk sementara, lalu ada kelaparan, dia pergi ke Mesir. Dia langsung apa? Istilahnya dia bagaikan jadi apa ya? Germo ya. Dia tawarkan, bukan ditawarkan ya, dia biarkan istrinya jadi apa ya? Hampir menjadi istri daripada Firaun. Ya. Jadi dengan kata lain disinilah kita lihat dia tidak sempurna, tetapi dia adalah orang yang selalu ingin berbalik kepada Tuhan. Ya, di Kejadian 12, bagian awal dia panggil keluar, di bagian akhir dari Kejadian 12 dia berada di Mesir. Dengan tindakan yang tidak baik tersebut, lalu dia apa? Tapi dia keluar. Pada saat dia keluar, dia serahkan kepada Lot, ya, ponakannya sendiri, untuk kamulah yang pilih. Aku percaya apa Allah yang akan berikan kepadaku. Jadi kita lihat sini iman yang walaupun mungkin naik turun, tetapi tetap dia pertahankan. Tetap dia pertahankan. Walaupun ada saat-saat dia lemah, tapi inilah sahabat daripada Allah ya. Tuhan tidak melihat kita sebagai orang yang langsung sempurna atau apa, tetapi Tuhan melihat bahwa dalam perjalanan kita yang naik turun sekalipun, kita akan selalu bergantung kepada sahabat kita yang utama tersebut, yaitu Allah. Dan itulah yang menyebabkan dia disebut sebagai Bapa orang percaya, karena dia dapat menjadi contoh yang dapat memberikan teladan kepada anak-anaknya. Siapa itu? Kita semua. Kitalah anak-anak Abraham. Dia adalah Bapa kita. Kenapa kita sebutkan sebagai Bapa? Karena teladan yang dia telah berikan kepada kita. Jadi besar sekali. Besar sekali imannya. Terima kasih, Saudari Debbie. Ada lagi yang lainnya? Ada, pendeta. Oh, silakan, Saudari Esther. Selama ini kita kalau baca selalu dikatakan tadi ya pendeta ya, iman kepada iman Abraham dan iman Abraham. Tadi pendeta Rantung senior sudah bilang bahwa si Ishak itu mempunyai iman, maksudnya dia punya iman juga teguh. Jadi selama ini dia tidak pernah berontak gitu apa yang orang tuanya kasih tahu, yang disuruh. Jadi ini si Ishak ini juga kayaknya anak baik gitu loh.
Ya. Anak baik sekali. Apa aja orang tuanya suruh dia mau aja. Karena kita nggak pernah baca bahwa Ishak ini pernah melawan apa yang papanya suruh gitu loh. Jadi iman si Ishak ini juga saya rasa sama kayaknya dengan bapaknya ya. Bapaknya kalau pas dia keluar, tapi sebagai seorang anak yang masih kecil mau dikorbankan, dia tidak pernah melawan. Jadi memang si Ishak ini memang anak yang patuh pada orang tua dan dengar-dengaran. Berbahagialah mereka yang punya nama Ishak, Om Ishak, karena itu adalah penurut sekali dan anak-anak yang manis sekali si Ishak ini. Itu aja sih. Terima kasih, betul sekali. Jadi Ishak kurang lebih ya, ahli-ahli Alkitab katakan dia kurang lebih berusia 17 tahun. 17 tahun ayahnya sudah ratusan, wah itu aja ya bisa KO ya bapaknya itu. Tetapi itulah Ishak ya, dia melihat teladan dari ayahnya. Mungkin selama dia 17 tahun itu dia melihat bagaimana kehidupan ayahnya tersebut dan bagaimana Abraham yang selalu beribadah kepada Tuhan. Jadi menjadi satu teladan, menjadi satu contoh yang telah menjadi bagian daripada Ishak. Terima kasih, Saudari Esther juga yang sudah. Ya, baik. Ada lagi saudara lainnya? Jika tidak ada dari live stream, Dek. Ada kira-kira tambahan? Oh, tidak ada tambahan, Pendeta. Oke, jika tidak ada, baik. Jika tidak ada lagi saudara sekalian, mari kita masuk ke bagian kedua ya. Acara ibadah kita dalam doa, dalam arti kita membawakan pokok-pokok doa, permohonan-permohonan yang dapat kita bawakan kepada Tuhan. Kita mendengarkan satu kabar yang tentunya menyedihkan ya bagi keluarga Satori, di mana Ibu Leni Satori yang kita sudah doakan. Walaupun kita serahkan, kita bermohon kemurahan Tuhan dapat menjadi bagian jika ada mujizat yang Tuhan dapat berikan. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa yang terbaik yang dapat terjadi kepada Ibu Leni Satori adalah untuk saat ini beristirahat sementara. Saya katakan ini karena itulah yang Alkitab katakan, bukan saya. Alkitab katakan umat-umat Tuhan yang beristirahat di dalam Tuhan, mereka beristirahat hanya untuk apa? Sementara, dari jerih lelah mereka. Jadi kita tetap berdoa. Kiranya hanya penghiburan dari surga, harapan untuk kembali bertemu dengan Ibu Leni Satori dapat menjadi bagian keluarga besar Satori yang saya tahu berduka saat ini, termasuk juga saudari Debbie ya, juga selalu berbakti bersama-sama dengan kita. Ibu Debbie Gasing Talumepa, Ibu Leni Satori adalah apa ya istilahnya besan ya, besan daripada keluarga Gasing Talumepa. Kita doakan. Baik, ada lagi saudara hal-hal lainnya? Kita Ya, silakan Om. kami mohon didoakan besok akan dioperasi kedua, Pendeta. Oh, Om ya. Ya. Oke, Om Rain. Jadi karena ada 2 leakage, satu sudah ditutup pada bulan lalu, akan ditutup lagi yang lain pada besok hari. Terima kasih. Oke. Ada lagi saudara? Ya. Ada lagi? Jika tidak mungkin dari live stream, Dek. Baik, yang pertama ada permintaan doa dari keluarga Maleaki Rundengan dari Jemaat Amurang. Katanya pendeta tolong doakan, berapa saat lalu sempat hampir terkena stroke tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Maleaki Gerungan ya? Rundengan. Oh, Rundengan, sorry. Maleaki Rundengan. Oke. Lalu ada silent request dari Ibu Pendeta Paruntu. Oke. Dan juga dari Tante Shul Pane, katanya tetap doakan anak mantunya agar mengenal kebenaran. Oh, siapa ini, Dek? Shul Pane. Oke, Shul Pane ya. Untuk doakan apa yang didoakan, Dek? Sorry. Agar anak mantunya mengenal kebenaran, Pendeta. Ya. Dan juga dari Sylvia Senduk, katanya tolong doakan Tante Anneke Tenda yang sekarang ada di ICU. Oh, oke. Baik, ada lagi? Silakan Tante Debbie. Pendeta tolong doakan, saya baru dapat kabar. Mantu saya Gladys lagi di kedutaan, tiba-tiba dia pingsan. Oh. Pingsan, terus sedang menuju ke rumah sakit.
Dia ke kedutaan untuk interview, mau berangkat ke Amerika. Dia mau temani dia punya kakak untuk ke sini. Oh, oke. Boleh Dia ulang sekarang namanya? lagi Gladys Satori, Oh, oke. yang suaminya anak saya. Oh, oke. Jadi tolong doakan keluarga mereka, Pak Pendeta, karena dalam kurun waktu belum setahun, anak-anaknya sudah kehilangan papa mama dan kakak ipar yang di Amerika. Oh, sorry. Makasih Pendeta. Ya, baik. Terima kasih. Jika tidak ada lagi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga kembali pada malam hari waktu Amerika di East Coast, pagi hari waktu Indonesia, kami bersyukur dapat datang kembali kepadamu Tuhan. Dapat datang untuk memperoleh kekuatan melihat kehidupan yang diberkati. Bukan kehidupan yang sempurna, tapi dia telah menjadi sahabatmu ya Tuhan. Abraham yang telah pergi meninggalkan hal-hal yang Tuhan telah perintahkan dia untuk dia tinggalkan. Masa lalu maupun dalam tanda kutip masa depannya Tuhan. Tapi kami dapat melihat inilah satu contoh kehidupan yang diberkati. Dia telah bukan hanya menerima, dia mungkin tidak melihat semua janji-janji Tuhan. Tetapi dia telah bersama-sama dengan Engkau, Tuhan, pemberi janji-janji. Kami bersyukur Tuhan, kiranya kehidupan yang sama dapat menjadi bagian kami Tuhan. Kami dapat memperoleh kekuatan demi kekuatan karena seringkali kami tidak sanggup menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dengan hanya kekuatan, kepintaran, hikmat, akal budi kami. Tetapi pada saat kami menyerahkan kepadamu Tuhan, maka Engkau akan membantu kami dalam kehidupan kami, memberikan damai yang sesungguhnya, memberikan kekuatan yang sesungguhnya, sehingga kami dapat menyerahkan segala sesuatu dan percaya Engkau akan mengadakannya bagi kami. Pada saat ini kami membawakan saudara-saudari kami yang bergumul, keluarga besar Satori yang bergumul oleh sebab ibu yang mereka kasih telah beristirahat. Dalam 1 tahun ini Tuhan, mereka bukan hanya kehilangan ibu Eleni Satori, tapi mereka juga kehilangan ayah mereka, Bapak Satori. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada keluarga besar ini Tuhan. Biarlah mereka tetap percaya. Mereka percaya dan melihat bahwa perpisahan ini walaupun sangat tidak dikehendaki, tapi adalah perpisahan yang sementara. Kami juga ingin terus berdoa bagi keluarga-keluarga yang dalam keadaan berduka. Kami ingin juga membawakan Ibu Elviera Dumais yang masih berduka oleh sebab suami yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga besar Ibu Alce Kalumata yang Tuhan juga sudah izinkan untuk beristirahat. Kiranya Tuhan, kekuatan-Mu sajalah yang menjadi bahagian umat-umat Tuhan ini yang dalam keadaan berduka pada saat ini. Kami juga datang membawakan mereka yang dalam pergumulan-pergumulan kesehatan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan. Kami sudah mendoakan, kami ingin membawakan kembali ya. Bersama-sama dengan saudari Sylvia Sendu, kami ingin berdoa bagi tantenya Ibu Anneke Tenda yang saat ini berada di ruang ICU. Jamahlah Ibu Anneke Tenda Tuhan, biarlah damai surga dapat menjadi bagiannya. Jika Tuhan berkehendak tentunya tidak ada yang mustahil bagi kesembuhannya. Jika tidak sekalipun Tuhan, biarlah Tuhan yang mengetahui yang terbaik dapat melihat kekuatan yang dapat Tuhan berikan baik kepada Ibu Anneke Tenda ataupun kepada keluarganya. Dan segala rancangan Tuhan yang terbaik sajalah kiranya yang terjadi. Tapi jika kami dapat bermohon, kami bermohon Tuhan kiranya kemurahan-Mu dapat menjadi bagian. Jika dapat memperoleh kesembuhan, tentunya Ibu Anneke Tenda dapat memperoleh kesembuhan dari surga. Kami juga terus mendoakan saudara-saudari kami lainnya dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa bagi Tante Ruth Asa yang ada di Indonesia, juga saudara Glenn Weku yang didoakan, kami itu akan doakan. Kami juga berdoa bagi saudari atau Ibu Ellen Timisela. Kami juga terus berdoa bagi saudari Carol juga Tuhan Roring yang selalu kami ingin bawakan dalam doa. Dan saudara-saudara kami lainnya sering kami bawakan seperti Tante Yeni Poluan, Ibu Pendeta Paruntu. Kami juga berdoa bagi saudara Alden Sihotang, Bapak Johan Tambun, dan saudara-saudari kami lainnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan surga menjadi bagian mereka. Kami juga ingin berdoa bersama-sama dengan saudari Debbie, saudari Gladys Satori yang sedang dalam interview di Kedutaan Amerika di Jakarta, di Indonesia.
dan mengalami sakit pada saat dia diinterview. Kami berdoa kiranya Tuhan melihat keberadaannya, Tuhan membantu dia sehingga dia dapat memiliki kesehatan, kekuatan yang dari surga, dan dia akan terhibur walaupun dia saat ini mengalami masalah kesehatannya di kedutaan ataupun juga ibu yang telah Tuhan izinkan beristirahat kehilangan tersebut. Kiranya Tuhan akan membantu saudari Gladys Satori. Kami juga secara khusus ingin berdoa bagi Om Rain Kesaulia. Tuhan sudah memberikan kesuksesan dalam operasi yang pertama, dan saat ini juga besok akan mengalami operasi yang berikutnya, operasi yang kedua. Kami berdoa kiranya tangan surga akan mengatur tangan para dokter, perawat yang akan membantu, yang akan melakukan operasi ini Tuhan, sehingga operasi ini akan berjalan dengan baik, hingga Om Rain akan terus menjadi satu kekuatan bagi kami semua di acara ibadah ini. Kami rindu Tuhan, agar Om Rain selalu bersama-sama dengan kami, memiliki kekuatan untuk membagikan firman-Mu pada siapa saja. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai operasi daripada Om Rain tersebut. Kami juga berdoa bersama saudara-saudari kami lainnya yang mendoakan anggota keluarga mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami, mendoakan keluarga mereka seperti keluarga Maleaki Rundengan, ayah atau bapak ini kena dalam keadaan stroke. Kami berdoa kiranya kekuatan dari surga dapat menjadi bagian saudara Maleaki Rundengan. Kami juga berdoa bagi semua yang mendoakan anggota keluarga agar supaya bukan hanya mereka memiliki kesehatan dari segi jasmani mereka, tapi kekuatan rohani. Kami bersama-sama Ibu Syul Pane mendoakan agar anak mantunya dapat mengenal kebenaran, memiliki kekuatan dari surga untuk melihat kebenaran-Mu Tuhan. Dan dengan demikian kami dapat bersuka cita bersama-sama dengan saudari Syul Pane untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada anak mantu mengenal kebenaran tersebut. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi permohonan-permohonan yang sudah dibawakan, seperti kami bersama-sama dengan Pendeta Tikwalu pada malam kemarin mendoakan kami agar kami mendoakan anaknya dalam pencarian pekerjaan. Kiranya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan yang dapat menjadi bagian anak daripada Pendeta Tikwalu. Bersama-sama dengan Ibu Shana Laluan, kami juga ingin berdoa bagi Jane Rononu di Philadelphia. Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan dapat menjadi bagian Jane, sehingga dia akan memiliki khususnya pada tanggal 11 akan datang hal-hal yang dapat tindakan-tindakan medis yang akan menjadi bagian Jane. Kiranya Tuhan akan menyertai hal tersebut. Kami juga berdoa atas permohonan pribadi sekali lagi Ibu Pendeta Paruntu. Tuhan, dengarkanlah permohonannya Tuhan. Juga Om Yan, Tante Sin yang selalu ingin doakan cucu-cucu mereka Tuhan, agar cucu-cucu itu tidak jauh daripada Engkau. Kiranya Engkau dapat mendengar dan menjawab permohonan ini Tuhan. Kami juga ingin berdoakan umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Kami ingin berdoa bagi keluarga Marero Tumanung, bagi Evi dan Angel dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya penyertaan Tuhan dapat selalu menjadi bagian Evi dan Angel. Tuhan membantu mereka sehingga mereka terhindar dari hal-hal yang tidak dikehendaki, kecelakaan, mara bahaya, dan lain-lain sebagainya. Tapi Tuhan akan terus menyertai mereka, memberikan kepada mereka berkat-berkat yang berlimpah dari surga, kekuatan yang pasti yang dapat menjadi bagian Evi dan Angel. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Daisy Welong Tuhan. Kami berdoa keberadaannya di Amerika. Biarnya kekuatan iman dapat selalu menjadi bagian Ibu Daisy, atau yang kami panggil dengan Ibu Cici ini Tuhan. Kiranya dia akan selalu kuat dan kuat di dalam Engkau. Tuhan juga memberikan kekuatan dan berkat yang sama kepada anaknya Jonathan Welong Tuhan. Kami berdoa kiranya Atan dapat melakukan pendidikannya dengan baik, dapat menjadi sukses, dapat menjadi satu sukacita bagi Ibu Cici Tuhan. Terima kasih, kami juga percaya Tuhan akan menyertai orang-orang tua kami yang sudah berbakti bersama-sama, bagi Papi dan Mami, keluarga Simatupang, bagi Ibu Joan Mangoal yang juga berbakti bersama-sama, dan juga bersama dengan kembali dengan Ibu Ice Erna, kami berbakti bersama-sama, dan kami ingin menyerahkan terus-menerus Ronald Walean Tuhan, agar penyertaan surga dapat terus menjadi bagian Ronald, kesehatan, kekuatan surga dapat menjadi bagiannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan akan mendengarkan semua permohonan doa kami. Jika ada yang hamba tidak sempat sebutkan, Tuhan, kiranya Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah ini semua dapat membawa kami untuk selalu tetap setia, tetap kuat, tetap percaya kepadamu Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah doa-doa kami Tuhan. Yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Sekali lagi saudara sekalian, terima kasih banyak atas keberadaan kita semua, kebersamaan kita pada saat ini. Stay safe, stay healthy. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.